Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mikael Marganda Serai, asal kampus saya dari STP Santo Bonaventura, Uskupan Agung Medan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan ritus Ethiopia. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamat menyaksikan. Ritus Ethiopia. Sebelum pada ke pembahasannya, apa sih yang dimaksud dengan ritus itu? Ritus sendiri adalah objek kebudayaan yang dimana membahas tentang tata cara atau pelaksanaan dalam suatu kebiasaan dalam budaya yang berpatok pada nilai-nilai tertentu. Jadi dari pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa ritus Ethiopia sendiri merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan dalam gereja timur dari tahun-tahun sebelumnya pada masa-masa kuno, dijadikan suatu kebiasaan-kebiasaan, yaitu pada rumpun Alexandria yang terdiri dari dua ritus. Yang pertama ritus Kopta dan yang kedua itu adalah ritus Ethiopia sendiri. Dua ritus ini yang pada dalam rumpun Alexandria memiliki dua kesamaan. Yang pertama itu dia memiliki tata perayaan yang hampir sama, hanya saja yang membedakannya itu pada kredo. Dan juga dalam tata perayaan Ekaristinya sering digunakan atau dicampurkan unsur-unsur budaya seperti tarian-tarian tradisional serta musik-musik tradisional. Lalu dalam masa perkembangannya ini, terlebih dalam dokumennya sendiri yang dari awalnya berasal dari Mesir, yang selalu mengalami perubahan-perubahan mulai dari tahun ke tahun. Contohnya itu pada masa Kaisar Yakob yang memerintah pada saat itu di Suria Timur, yang melakukan suatu perubahan pada ritus ini, dan ini merupakan salah satu program dari Kaisar ini. 2 tahun setelahnya ritus ini juga mengalami perubahan dari segi sakramen kalau sekarang, yaitu dari sakramen pertobatan, pengurapan orang sakit serta perkawinan. Itu dalam pelaksanaannya di liturgi dilakukan perubahan-perubahan. Dan juga dalam dokumen gereja, khususnya ritus Ethiopia ini sendiri mengalami perubahan-perubahan, dan terjemahan-terjemahan dari setiap ritusnya itu selalu mengalami perubahan. Yang dari awalnya itu bahasa Arab, ya kalau di sana biasanya disebut bahasa Ges, lalu mengalami perubahan-perubahan tiap tahunnya hingga ke bahasa Yunani, dan hingga pada saat ini bisa bahasa masing-masing dalam daerahnya. Lalu pada tahun 1426 seorang yang bernama Abbas Georgios Sagiawi membuat buku tentang liturgi ini. Lalu mengalami perubahan juga yang dilakukan oleh Kaisar Yakob dalam periode pemerintahannya. Lalu siapa yang berperan dan apa yang menjadi kontribusi dari setiap orang dalam melaksanakan ini? Contohnya, ritus ini dapat berkembang karena siapa dan mengapa? Ritus ini dapat berkembang pada saat ini hingga saat ini, khususnya yang dipelopori oleh 2 orang misionaris dari Suria Timur. Yang pertama bernama Frumentius, yang kedua bernama Edisius. Tapi dalam ceritanya ini saya hanya menceritakan tentang si Frumentius sendiri. Frumentius sendiri merupakan seorang misionaris yang lahir di Lebanon. Ia adalah seorang uskup yang diangkat atau ditahbiskan oleh Athanasius di Alexandria pada tahun 340 sebelum Masehi. Lalu kesimpulan dari sekian penjabaran dari saya ini ada dua yang menjadi karakteristik dari ritus ini. Yang pertama itu memiliki kesamaan dari ritus Kopta dengan ritus Ethiopia, memiliki kesamaan dalam tata perayaan Ekaristi. Contohnya di perayaan Ekaristi itu memiliki kesamaan di memadukan unsur-unsur budaya ke dalam kegiatan perayaan Ekaristi seperti musik tradisional
dan juga tarian-tarian tradisional. Serta juga dalam pelaksanaannya selalu beringan serta berpatok pada ritus-ritus yang telah ditentukan sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video saya, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi saya khususnya dan juga bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.